Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan menolongku. Dengan iman katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja, dan janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Teman-teman, saya di sini akan membahas firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya. Karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya, teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman, salam murtadin. Haleluya, amin. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan." Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Abraham lahirlah Ismail. Tuhan adil. Ismail kan tidak ikut dilahir, tidak mau minta dilahirkan ke dunia, tapi dia lahir. Bukan salahnya Ismail kan? Makanya Ismail pun dijadikan bangsa yang besar. Ishak dijadikan bangsa yang besar. Yakub dijadikan bangsa yang besar. Tapi janji yang terakhir hanya diberikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tidak diberikan kepada Ismail. Coba baca lagi Alkitab. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, diberikan pada Abraham, Ishak, dan Yakub, tidak kepada Ismail. Bukan berarti Ismail dilaknati Tuhan, tidak. Karena Ismail bukan jalur mesianik. Makanya orang Yahudi kalau berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena jalurnya Abraham. Tuhan pasti buka
Manusia diciptakan gak ada unsur agamanya. Kalau hari ini banyak orang menjadi beragama, meleset jauh dari tujuan mula-mula, dari rancangan mula-mula. Sebagian besar orang Kristen saya perhatikan agamawi, tidak bertuhan tapi beragama. Waduh, kalau ini dibiarkan, semua meluncur ke neraka, binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, kata Alkitab. Haleluya. Haleluya adalah kata yang sangat populer di kalangan kekristenan. Tapi sebenarnya, tahukah Anda apa arti dari kata haleluya? Haleluya berasal dari bahasa Ibrani. Haleluya atau alleluia dalam bahasa Latin adalah gabungan dari dua kata, yaitu halelu dan yah. Halelu adalah bentuk jamak dari kata halal, yang berarti pujilah atau terpujilah. Bukan hanya pujian biasa, tetapi pujian dengan semarak, semangat, dan sorak-sorai. Yah adalah kependekan dari Yahweh, yaitu nama Tuhan bangsa Israel. Jadi haleluya berarti terpujilah Yahweh. Bagi Anda yang baru mengerti, sudah saatnya Anda mengucapkan haleluya dengan pengertian yang benar, yaitu terpujilah Yahweh, nama Bapa Surgawi kita. Haleluya.